Wah. Nah, jadi di pertemuan ini materi yang akan kita bahas adalah distribusi variabel acak kontinu. Jadi setelah kalian belajar tentang variabel acak itu apa, lalu kemudian kan variabel acak itu dibagi jadi diskrit dan kontinu. Untuk yang diskrit, distribusi-distribusinya sudah kalian pelajari sebelum UTS ya, dengan Pak Amri. Nah, selain diskrit, itu juga ada distribusi untuk variabel acak kontinu. Karena variabel acaknya itu sendiri kan juga sudah terbagi menjadi acak dan menjadi diskrit dan kontinu. Otomatis distribusinya juga mengikuti. Ada yang untuk distribusi yang diskrit dan ada yang untuk distribusi kontinu. Mengapa kalian perlu juga untuk belajar tentang distribusi pada variabel acak kontinu? Karena apa? Karena distribusi variabel acak kontinu ini nanti apa namanya, ketika kalian sudah belajar yang materi yang terapan seperti big data gitu, karena kan kalian di sains data ya, otomatis kan data itu sudah ibaratnya sudah jadi makanan sehari-hari kalian. Data yang jumlahnya besar gitu, baik itu misalkan ya data segala macam lah gitu ya, data yang sehari-hari, data penjualan, data harga-harga gitu. Itu kan kebanyakan apa namanya, jenisnya itu variabel acaknya itu maksudnya variabel acak kontinu. Nah, ketika kalian akan melakukan analisis, terutama analisis dengan menggunakan metode statistik ya, biasanya pada umumnya analisis dengan metode statistik yang inferensi, contohnya misal uji hipotesis, analisis regresi, korelasi, dan lain-lain, itu biasanya sangat erat kaitannya dengan syarat asumsi distribusi. Jadi misalkan kalau mau menguji pakai metode A, itu harus berdistribusi apa. Atau misalkan nanti kalau mau menguji pakai metode B, itu nanti pada saat kalian menentukan kriteria pengambilan keputusannya itu nanti di patokannya harus dengan menggunakan dibandingkan dengan distribusi apa, misalkan distribusi C kuadrat, distribusi normal, atau misalkan distribusi F gitu ya. Nah, nanti kalau kalian kan semester 2 ya. Nah, semester 3 itu kan nanti ada mata kuliah regresi. Nah, nanti di situ banyak kalian akan bertemu dengan distribusi-distribusi yang kontinu, normal, distribusi F, distribusi T lah. Oleh karena itu pengetahuan dasar tentang distribusinya harus kalian pahami dengan benar terlebih dahulu. Jadi biar ketika kalian ambil untuk yang levelnya advance, itu kalian sudah siap, sudah paham, sudah punya dasarnya. Jadi nggak bingung gitu. Nah, untuk yang distribusi pertama yang akan saya bahas itu adalah distribusi uniform atau distribusi seragam ya kalau di bahasa Indonesia kan. Kalau di distribusi uniform ini itu adalah salah satu distribusi yang dimana di diskrit ada, di kontinu juga ada. Karena kalau kita lihat variabel acaknya, ada variabel acak yang berdistribusi variabel acak yang diskrit mengikuti distribusi uniform, tapi ada juga yang variabel kontinu diskrit kontinu ngikutnya juga distribusi uniform. Jadi distribusi uniform ini itu terbagi jadi dua, untuk yang diskrit dan juga untuk kontinu, tergantung bagaimana variabel acaknya gitu. Kalau variabel acaknya kontinu berarti nanti pakainya distribusi uniform yang kontinu. Nah, ini tuh adalah ini ya pendahuluan pengantar bagaimana kemudian kita menggunakan distribusi uniform. Jadi distribusi uniform ini digunakan latar belakangnya itu adalah ketika kita misalkan punya suatu variabel acak X gitu ya. Nah, di mana X ini menyatakan hasil ketika suatu titik itu dipilih secara acak pada interval tutup A, B. Nah, kemudian kita ingin mengetahui bagaimana peluang kejadian bahwa variabel acak X itu yang terpilih itu nilainya kurang dari atau sama dengan X. Nah, kalau dirumuskan secara umum itu seperti ini. Tapi kemudian kalau yang secara spesifiknya suatu variabel acak X itu dia disebut mengikuti atau memiliki distribusi uniform. Notasinya seperti ini ya. X uniform dalam kurung A, B itu jika dia memiliki fungsi kepadatan peluang seperti ini. Fx sama dengan 1 per B min A untuk X-nya itu antara A dan B ya, dan A-nya itu kurang dari B,
dan 0 untuk X yang lainnya. Nah, dari fungsi yang seperti ini, kalau digambarkan pada kurva fungsi kepadatan peluang, berarti kan kira-kira gambarnya seperti ini ya grafiknya ya, berupa garis datar. Jadi untuk interval tutup A sampai B itu, grafiknya itu hanya berupa garis lurus ya, sama ya, karena setiap X itu fungsi fx-nya sama, yaitu 1 per B min A. Oleh karena itu, di sini grafiknya mendatar seperti ini. Nah, kemudian ini adalah untuk fungsi distribusi kumulatifnya. Seperti yang kita tahu bahwa fungsi distribusi kumulatif, rumusnya itu kan bisa diperoleh dari fungsi kepadatan peluangnya ya, yaitu dengan mengintegralkan dari A sampai X. Kenapa A? Karena kan di sini batasnya mulai dari A sampai B. Berarti di sini pengintegralannya dari A sampai X, fx dx. Ketika kita masukkan fx-nya itu sama dengan 1 per B min A, kita peroleh fungsi distribusi kumulatifnya itu adalah seperti ini. X min A dibagi B min A. Nah, dari sini kita berarti nanti bisa menuliskan bentuk secara generalnya ya. Jadi kalau apa namanya kita perluas lagi gitu secara umum, secara general itu kan berarti X-nya itu ada yang nanti nilainya kurang dari A, ada yang antara A sampai B, ada yang lebih dari B. Nah, kalau kurang dari A berarti 0, kalau antara A dan B berarti ini ya, yang X min A per B min A. Nah, kalau yang lebih dari B itu 1, fungsi distribusi kumulatifnya. Nah, lalu kemudian selanjutnya ini itu adalah grafik pada fungsi kepadatan peluang saat kita menentukan peluang X itu nilainya di antara C dan D, di mana C dan D itu nilainya berada di antara A dan B. Jadi kira-kira kalau misalkan digambarkan dalam fungsi kepadatan peluang tuh grafiknya seperti ini gitu ya. Yang di bawah yang antara C dan D itu diberi arsiran. Itu yang maksudnya peluangnya itu ada di daerah situ gitu, di area situ. Nah, itu adalah untuk ilustrasi grafiknya untuk grafik pada fungsi kepadatan peluang ya. Lalu kemudian selanjutnya penerapan dari distribusi uniform ini itu biasanya digunakan ketika kita akan melakukan pembangkitan bilangan acak. Bilangan acak yang berada di antara interval A dan B. Karena kan ketika kita membangkitkan bilangan acak dari A sampai B, itu kan namanya acak, berarti kan semua bilangan yang letaknya di antara A dan B itu peluang untuk terpilihnya kan sama. Nah, oleh karena itu, dia mengikuti distribusi uniform. Itu adalah salah satu contohnya ya. Contoh lainnya masih banyak. Lalu kemudian dalam setiap distribusi itu kan pasti bisa kita tentukan nilai min, varian, dan fungsi pembangkit momennya kan. Nah, untuk distribusi uniform, min-nya itu kira-kira seperti ini. EX atau ekspektasi dari X, di mana X-nya itu berdistribusi uniform, itu sama dengan B plus A per 2. Kalau variansinya itu adalah ini 1/12 B min A kuadrat, dan untuk fungsi pembangkit momennya itu adalah ini E pangkat T kali B min E pangkat T kali A per T kali B min A. Ada yang bisa membuktikan ekspektasi X-nya sama dengan ini? Harusnya sih bisa ya. Harusnya. Divanda, raise hand. Oke. Iya, Pak. Mau nyoba? Mau nyoba? Difotoin atau? Ya boleh difoto. Tapi yang difoto jawabannya aja ya. Divandanya nggak usah ikut difoto. Ah, iya, Pak. Ya nanti difoto Sebentar. terus dikirim grup ya. Nanti saya tempelkan di sini. Oke, itu untuk min. Kalau untuk fungsi pembangkit momen saya kira tidak perlu dibuktikannya karena terlalu panjang nanti waktunya habis. Nah, variansi ada yang mau membuktikan juga nggak? Kan nanti EX sama dengan oke. Rangga tadi Rangga ya, Rangga yang
Di sini notifnya yang masuk dulu Rangga, berarti yang variansi Rangga ya. Nanti yang Vera inden dulu ya, inden untuk pertanyaan selanjutnya gitu ya. Oke, Rangga berarti yang variansi ini ya, Rangga. Ini Divanda ya, Divanda. Oke, silahkan. Oh ya, sebelumnya saya mohon maaf ya, saya lagi flu, jadi suaranya agak nggak normal itu. Karena untuk Divanda, jawabannya udah ada ya, saya download dulu. Oke. Saya perkecil biar nggak terlalu besar. Ya, sambil nunggu jawaban yang lain ya. Jadi untuk ekspektasi X itu kan rumusnya integral, kalau secara umum ya, dari min ta hingga sampai ta hingga X Fx. Tapi karena kita sudah, kalau di distribusi uniform itu kan sudah ditentukan batasnya dari A sampai B. Berarti integralnya langsung aja dari A sampai B, X kali Fx-nya 1 per B min A. Karena 1 per B min A ini kan berarti dia konstanta karena tidak mengandung X, dikeluarkan. Nah, kemudian ini diintegralkan, kemudian hasilnya itu B kuadrat min A kuadrat, hasil pengintegralannya. Nah, B kuadrat min A kuadrat itu kan B min A kali B plus A. Di atas bawah ada B min A, berarti dicoret tinggal B plus A atau A plus A per 2. A plus B maksudnya, A plus B per 2. Ya, udah benar. Kemarin saya juga memberikan, jadi kan saya ngampu kelas D dan kelas B ya. Di kelas D itu saya kemarin cukup bete gitu ya. Tidak ada yang, waktu saya nanya ini, tidak ada yang mau ngerjakan awalnya tuh. Setelah saya tunggu sampai setengah jam itu baru ini, apa namanya, baru ada yang mau, itu pun setelah saya paksa-paksa dulu gitu. Ya, jadi saya harap untuk kelas B pertahankan seperti ini ya. Jadi biar suasana kelasnya itu jadi apa ya? Jadi hidup gitu. Nggak krik-krik kayak kalau saya ngomong sendiri, nanya sendiri, dijawab sendiri itu kayak saya seperti sedang ngomong dengan tembok gitu ya. Jadi ya harapannya dipertahankan yang seperti ini. Ya, untuk Rangga, ya Rangga sudah ya.
Ya, ini jawaban dari Rangga ya. Jadi kalau untuk variansi itu kan rumusnya EX dikuadratkan, dikurangi EX, kemudian baru dikuadratkan. EX kuadrat maksudnya ya, ekspektasi dari X kuadrat dikurangi nilai ekspektasi X dikuadratkan. Nah, X kuadratnya itu, ekspektasi X kuadratnya ini, ketemunya B kuadrat plus AB plus A kuadrat per 3. Untuk ekspektasi X kuadratnya berarti B plus A per 2 dikuadratkan. Nah, ini kan tinggal dilakukan operasi aljabar ya, gampang ya. Nah, ketemunya B min A kuadrat per 12. Ya, udah betul. Nah, saya lanjut. Ini adalah beberapa contoh kejadian. Untuk kejadian sehari-hari yang mengikuti distribusi uniform. Nah, di sini saya akan ilustrasinya itu ada 2, biar kalian nanti bisa tahu perbedaannya di mana. Jadi untuk yang ilustrasi pertama ini adalah ini ya, distribusi uniform yang diskrit. Jadi misalkan Aziz ini berdiri di jalan gitu, dia iseng-iseng gitu ya, karena kebanyakan duit dia mau ngasih uang 50.000 tapi ngasihnya secara acak ke orang yang lewat di depannya gitu. Nah, berarti kalau secara acak artinya kan berarti setiap orang yang lewat kesempatannya sama kan. Nah, berarti peluangnya adalah 1 dibagi dengan jumlah total. Nah, jumlah total di sini berarti ini ya hasil orang yang apa maksudnya banyak orang yang lewat gitu. Nah, itu kalau seperti itu berarti peluangnya kan uniform, distribusinya uniform seragam gitu. Nah, tapi kalau apa namanya, Aziz misalkan ini mata keranjang gitu ya, sukanya yang cewek yang kulitnya putih, rambut pirang, sukanya yang bule-bule gitu misalkan. Nah, berarti kalau udah seperti itu kan ada tendensi, ada semacam subjektivitas. Nah, kalau sudah seperti itu berarti peluangnya sudah tidak lagi sama gitu. Misalkan saya yang lewat, saya kulitnya hitam, saya bukan perempuan gitu, saya nggak dipilih gitu kan. Nah, berarti kalau sudah seperti itu bukan lagi berdistribusi uniform. Itu contoh untuk yang diskrit. Lalu untuk yang kontinu. Kalau untuk yang kontinu, itu contohnya misalkan ini, ruang rapat prodi sains data. Pemakaiannya itu boleh digunakan pada jam kerja gitu ya, entah jam berapapun boleh, asalkan tidak boleh lebih dari 4 jam. Ketentuannya tidak boleh lebih dari 4 jam. Berarti kalau misal digunakannya cuma 10 menit, boleh nggak? Boleh ya, karena kan 10 menit juga kurang dari 4 jam kan. Nah, sedangkan intensitas penggunaannya, maksudnya sering atau tidaknya digunakan itu untuk jangka waktu yang singkat maupun jangka waktu yang lama itu ya sama gitu, sama seringnya. Jadi sering dipakai rapat yang lama ya sering, dipakai rapat yang singkat-singkat ya sering gitu. Berarti dalam hal ini jangka waktu apa kalau pembahasannya itu adalah lama waktu untuk rapat, berarti baik itu waktunya itu singkat atau panjang, berarti kan dia peluangnya sama. Oleh karena itu ini juga merupakan contoh distribusi uniform. Nah, kenapa dia merupakan contoh untuk uniform continue? Karena waktu itu kan continue ya. Tidak, waktu itu kan contoh kejadian apa namanya distribusi acak yang continue, variabel acak yang continue. Oleh karena itu dia ikutnya uniform yang continue. Seperti itu. Nah, ini adalah beberapa contoh soal yang berkaitan dengan distribusi uniform. Nah, ini nomor 1 ini saya berikan untuk Vera ya, karena tadi Vera sudah angkat tangan. Oke. Yang nomor B, C, D, E, ada yang mau nggak? Oke, Alexia mau nomor berapa? Yang B, Pak. Yang B. Oke. Alexia yang B. Kemudian Saini mau nomor berapa? Yang E boleh, Pak. Boleh? Mau yang D sama E juga boleh? Iya, Pak. D sama E. Enggak, satu aja. Enggak, apa, bagi-bagi dengan yang lainnya. Tapi 2 deh, karena min variansi kan gampang ya, rumusnya tadi juga udah ada. Berarti yang D sama E Saini ya. Baik, Pak. Nah, yang satunya Yasmin berarti yang C. Oke, silahkan. Biasa ya, nanti jawabannya kirim ke grup.
dilihat oleh orang. Jadi nggak lama bukan sampai ini dia berjam-jam lagi. Apalagi satu teman kan nggak punya apa yang dijaga oleh punya yang lain itu omongan. Jadi ayolah diri buat orang dan ini dibuat sebaik mungkin gitu. Tekan dalam bentuk blog. Jadi kalau selalu sharing ide-idenya ditaruh di dalam masa yang nggak bisa. Enggak kok nggak ada lagi, memulai waktu kita belajar dan tidak paham kan? Jadi, saya nggak mau terang lagi ya. Nggak mau
Permisi, maaf Pak. Belum di-unmute. Ya, jadi berarti dari tadi saya ngomong nggak ini ya. Ya maaf ya, saya nggak sadar. Jadi gini, jawaban Yasmin itu kan ini ya, soalnya atau. Kalau atau itu kan kalau di konsep dari peluang yang mungkin dipelajari dengan Pak Amri berarti ya. Kalau atau itu kan berarti di jumlah. Ini kan. Peluang X kurang dari sama dengan 2 di jumlah X lebih dari 5. Berarti cari peluang X kurang dari sama dengan 2-nya berapa? 0. Kenapa 0? Karena lihat di sini. Manfaatkan aja dari yang ini. Nah ini. Ketika apa namanya di diskrit, itu kan antara kurang dari dan kurang dari atau sama dengan itu kan selisihnya kan sangat tipis sekali ya. Maaf, maksudnya di continue. Jadi untuk kalau peluang kurang dari sama dengan itu bisa didekati juga dengan peluang yang kurang dari. Begitu juga kalau cari yang kurang dari, itu bisa juga didekati dengan kurang dari sama dengan. Kalau pada continue. Nah, di sini kan kalau lihat dari distribusi kumulatif, kalau 0 itu, kalau X kurang dari A itu 0. Nah, A-nya di sini kan 2. Berarti di sini 0 ya. 0, lalu kemudian ditambah PX lebih dari 5. Nah, untuk X lebih dari 5, peluang X lebih dari 5 berarti kan peluang antara 5 sampai 7 gitu kan. Nah, untuk menentukan peluangnya berapa, ada dua cara. Bisa pakai cara ini, atau bisa juga pakai ini. Ini kalau mau langsung diintegralkan 5/7. Nah, ini kalau mau yang pakai yang peluang X kurang dari sama dengan 5 itu bisa pakai konsep yang kumulatif berarti ya. Kumulatif untuk X-nya sama dengan 5. Gitu. Yasmin, coba tolong dikerjakan ulang ya. Ini sudah saya berikan alurnya. Iya, Pak. Ya, untuk Alexia dan Seini, saya download dulu jawabannya. Saya taruh di bawah yang nomor E ya. Nah, untuk yang Alexia. Ya, ini udah betul ya. Seperti ini. Atau kalau mau lebih lengkap lagi, kalian bisa juga pakai yang ini, yang rumus distribusi kumulatif. Oh, maaf. Untuk distribusi kumulatif itu notasinya bukan seperti ini. Notasinya adalah begini ya. Nah, ini. Kalau peluang X kurang dari sama dengan berapa tadi? X kurang dari sama dengan 4, itu berarti sama dengan distribusi kumulatif untuk X-nya sama dengan 4. Sama dengan ini ya. Nah, ini. Berarti sama dengan 4 min 2, 7 min 2. Nah, seperti ini. Hasilnya sama, 2/5. Oke. Ini ya. Nah, kemudian untuk yang saya ini, X-nya B plus A per 2. Ketemunya 4,5. Var X-nya 1/12
kali 25 ya. Ketemunya 2,083. Ya, udah betul. Untuk Vera dan Yasmin nyusul ya. Nah, ini ada soal karena prinsip yang saya anut itu adalah kesetaraan, maka yang saya kemarin berikan ke kelas D, saya juga akan saya tawarkan ke kelas D, saya tawarkan juga ke kalian. Jadi kemarin di kelas D ini saya tawarkan, kalau ada yang bisa menjawab soal nomor 2 ini, akan saya berikan bonus plus 10. Nah, kalau yang di atas ini nanti bonusnya dinilai keaktifan ya. Nah, kalau yang ini, karena ini level kesulitannya saya anggap lebih advance dari yang nomor 1 ya. Kalau kalian bisa, kuisnya plus 10. Jadi misalkan Rangga mau jawab dan benar, berarti ketika yang lain nanti mengerjakan kuis itu awalannya nilainya 0, Rangga udah dapat tabungan 10. Kalau dapatnya 100 ya berarti nanti saya berikan nilainya 110 gitu. Nah, kalau jawabannya nggak harus perfect 100% ya, misalkan ada salah-salah sedikit nggak apa-apa lah. Yang penting algoritma berpikirnya itu udah benar. Algoritma berpikirnya benar, lalu kemudian misal ada salah-salah hitung sedikit nggak apa-apa lah, masih saya maklumi gitu. Karena kan kalian berpacu dengan waktu juga. Nah, sama dengan kelas D. Kalau kelas D kemarin gugur, nggak ada yang bisa jawab. Ada yang mau nyoba jawab, tapi dia hanya benar setengah, jadi hanya saya kasih 6. Perempuan saya lupa namanya. Nah, kemarin kelas D itu saya tunggu siapa yang mau mengerjakan ini tuh sampai 1 jam loh. Baru ada yang akhirnya mau gitu. Saya juga nggak tahu kenapa kelas D itu kecenderungannya masih agak takut gitu, takut untuk mencoba gitu. Nah, harapan saya yang kelas B ini coba ya, ada yang berani. Nah, karena kemarin yang kelas D juga saya berikan stimulus, yang kelas ini juga saya berikan stimulus juga. Nah, ini berlaku siapa yang mau nyoba semuanya ya. Artinya yang tadi udah jawab juga boleh, karena ini kan nanti dikalibrasinya ke nilai kuis. Kalau yang tadi yang untuk nilai keaktifan, kalau yang sudah jawab sekali ya udah cukup, gantian yang lain biar satu kelas ngerasain semua gitu ya. Nah, kalau yang nilai ini yang tadi sudah jawab, kalau mau jawab lagi boleh. Nah, ini adalah alat bantu pertama yang bisa kalian gunakan. Yaitu kita akan mencari fungsi kepadatan peluang dari X. Ini ya. Melalui fungsi distribusi kumulatif dari Y. Fungsi distribusi kumulatif. Gimana tuh berarti? Nah, fungsi distribusi kumulatif dari Y itu nanti bisa untuk bisa sampai kepada menentukan fungsi kepadatan peluang dari X itu dengan memanfaatkan informasi ini nih. Informasi bahwa Y-nya itu sama dengan 1/4 X kuadrat. Ada gambaran belum? Nah. Saya kasih, kalau belum ada saya kasih bocoran lagi ya. Nah, saya kasih bocoran 2 baris. Nah, ini. Berarti sebelum kalian tentukan fungsi kepadatan peluang, tentukan dulu fungsi distribusi kumulatif dari X. Nah, fungsi distribusi kumulatif dari X itu diperoleh dari fungsi distribusi kumulatif Y. Makanya itu, jadi saya bilang manfaatkan yang ini. Nah, di sini saya sudah pancing nih. Fungsi distribusi kumulatif dari X itu kan rumusnya ini kan, peluang X besar kurang dari sama dengan X kecil. Nah, karena di sini ada unsur kuadrat,
Jadi saya kuadratkan 2 ruas. Kalau kuadrat itu kan tidak mengubah ini ya, tidak mengubah tanda ya. Nah, kalau udah seperti itu, silahkan dilanjutkan. Kalau nanti saya jawab semuanya berarti yang dapat tambahan 10 saya dong. Padahal kan saya nggak butuh nilai kuis. Coba Naya mau nyoba. Saya berikan kesempatan ke dua anak. Tapi ngerjakannya harus bareng dan waktu ngerjakannya juga harus selesainya itu harus hampir bersamaan gitu. Karena kalau selesainya jedanya agak lama nanti yang selesainya telat takutnya gitu ada melihat ide dari yang selesainya duluan gitu. Nah ya atau siapa yang lain? Riko mana suaranya Riko? Iya, Pak. Mau nyoba Riko? Silahkan dicoba Riko. Baik, Pak. Coba dulu, Pak. Oke, Riko mau nyoba ya? Oke, Riko. Karena ini bulan puasa, katanya kalau kita berbuat baik pahalanya besar, saya akan berbuat baik lagi dengan memberikan ini. Contekan ke kalian 2 baris lagi. Nah, seperti ini. 3 deh. Tadi kan saya tawarkan 2, sekarang saya tawarkan 3 anak. Nanti jawabannya dikirimnya private chat aja ya. Jangan dikirim di grup ya. Yang mau nyoba pertama Riko. Jadi nanti 4 baris pertama itu sudah saya berikan clue-nya nih. Jadi kalian 4 baris pertama itu tinggal nyalin. Nah, dari sini nih. Yang mau nyoba pertama Riko. Yang kedua siapa? Hajar Ayu atau yang lain silakan. Muhammad Daud on cam mau izin kerjakan kan? Kok belum dapat? Naya beneran nih nggak mau nyoba? Enggak Atau dulu, yang Pak. lain silakan. Kenapa? Enggak dulu. Masih kurang Oh, paham. nggak dulu. Oke, iya. Atau yang tadi udah Alexia, Rangga silahkan. Divanda kalau mau nyoba lagi juga boleh. Ini sudah saya berikan seperti ini loh. P Y kurang dari sama dengan 1/4 X kuadrat. Itu kan berarti distribusi kumulatif kan? Distribusi kumulatif dari Y, di mana batasnya itu berarti dari A-nya si Y itu yang distribusi uniformnya Y itu kan A-nya berapa? 0. Berarti fungsi distribusi kumulatif dari 0 sampai 1/4 X kuadrat. Nanti kemudian tinggal dilanjutkan. Terus gimana caranya dapat fungsi peluang dari fungsi distribusi kumulatif? Gimana caranya? Nah, itu yang jadi pertanyaan kan itu. Coba. Kalau mau nyoba, bilang nyoba dulu baru ngerjakan ya. Jangan ngerjakan dulu baru bilang, Pak, saya mau nyoba gitu. Oke, ayo siapa? Rangga biasanya berani nih. Ayo Rangga coba dulu. Kalau misal nanti salah, tetap saya berikan nilai, tapi nggak 10 ya. Misalkan kayak kemarin di kelas sebelah. Ya, salah-salah dikit, saya berikan 6 lah. Saya berikan 7 gitu. Kemarin yang kelas D saya berikan contekannya sampai sini. Jadi yang kelas B juga sama. Saya berikan sampai sini. Tidak ada bocoran jawaban akhir, Pak. Ya, itu nggak ada dong. Nggak ada. Ini saya pancing lagi ya. Ini karena kelas ini first impression saya terhadap kelas ini bagus ya. Keaktifan kalian bagus. Saya kasih bocoran 1 baris lagi. Ini bocoran terakhir ya. Saya siapkan.
kelompok 2 dan dipahami. Jadi tadi sudah bagus ini tadi disajikan bentuknya itu gimana sebenarnya. Oh, bukan Riko sama dengan ini ya. Maaf ya, saya hapus. Nah, ini bocoran terakhir. Harusnya sih ada yang berani nyoba. Karena ini udah jelas banget seperti ini. Kelas 10 loh lumayan. Kalian kalau malamnya nggak belajar, terus ngerjakannya, misal kalian ngawur, masih dapat 10 loh. Ayo siapa? Rangga mau? Mau lah. Riko aja berani loh. Riko dengan PD yakin berani. Ayo siapa? Alexia, Rizky, Alicia silakan. Mau nggak? Calvin. Ini buat nerusin dikit nggak apa-apa, Pak? Nerusin dikit tuh maksudnya gimana? Kan, ketemu sampai jawaban akhirnya. Ketemu sampai jawaban akhirnya tuh ini. Fx sama dengan titik-titik. Nah, berarti jawaban akhirnya itu adalah suatu fungsi kan? Bukan sebuah angka, tapi fungsi. Fungsi ya juga bisa suatu angka sih, fungsi konstan kan angka ya. Nah, coba ini jawaban akhirnya. Nah, ini jembatannya dari sini. Makanya tadi kan di sini di hint awal saya bilang melalui mencari kepadatan peluang X melalui fungsi distribusi kumulatif. Fungsi distribusi kumulatif Y-nya kan ini kan? Nah, ini kan? Oke. Ya. Wah. Vera mau nyoba ngerjakan lagi nggak? Gampang loh ini. Ayo. Vera mau ya? Dicoba dulu, Pak. Itu Ya, fx-nya hasilnya setengah X, Pak. Saya tidak menerima jawaban yang tidak ditulis dalam itu ya, tidak ditulis di kertas gitu. Saya cuma menerima jawaban yang Saya ada. coba ya, Pak ya. Iya. Mau nyoba. Siapa? Berarti siapa? Rizky Amalia. Rizky. Oke. Saya juga mau Rizky. nyoba, Pak. Gimana? Saya juga mau nyoba. Siapa ini? Amanda. Oke. Oh, Amanda Aulia. Oke. Amanda Aulia. Nah, satu lagi. Vera tadi kan saya coba. Iya ya, berarti Vera iya ya. Saya tidak menerima jawaban ragu-ragu soalnya. Iya. Oke. Berarti Vera iya ya. Vera, oke. Nah, ada 4 anak yang mencoba untuk mengerjakan. Oke ya. Kalau tadi siapa Rizky nanya jawabannya 1/4 X atau berapa, saya nggak tahu. Karena kan ini juga masih titik-titik. Iya kan? Iya nggak? Oke. Saya tunggu sampai 11.45 ya. Apapun hasilnya dikumpulkan. 11.45. Nah, gini ya. Oke.
Dikirimkannya jangan di grup, dikirimkannya ke ini ke private chat saya. Oh, iya. Ya, tapi kalau mau dikirim di grup ya silahkan, nggak apa-apa. Dikirim ke private chat saya aja ya. Nanti saya tampilkannya bareng di sini kan biar biar adil gitu. Oke, udah masuk ya. Nanti saya tampilkannya 11.45 saya tampilkan bareng gitu.
Ya, jadi saya mohon maaf, tadi ada kesalahan ya. Untuk yang nomor C, yang jawabannya Yasmin itu harusnya seperti ini. Bukan seperti ini ya. Ini saya sudah berikan keterangan salah. Nah, jadi berarti harusnya ini. Maaf ya, saya soalnya lupa. Nah, jadi 1 dikurangi P. Nah, P X kurang dari sama dengan 5 lebih dari sama dengan 2 kan berarti ini ya yang integralnya dari Yasmin ya. Berarti dikurangi 3/5 sama dengan 2/5. Jawabannya ini ya yang benar. Ini yang benar, sudah tidak ada revisi lagi. Yang ini salah. Amanda Aulia sudah mengirimkan jawaban. Lalu kemudian Amalia juga sudah. Oke, kurang 1 menit lagi ya. Ya, kalau kesini kurang mudah. Oke, terus. Ya, misalnya kata puasa. Puasa sendiri itu ada enggak? Enggak, benar. Kata puasa ada enggak, ya? Oh, iya. Ini terus. Iya, betul. Saya mengambil KBBI Udah ya, udah 11.45, udah saya tutup. Silahkan apapun hasilnya kirimkan ke saya ya, yang 4 mahasiswa tadi. Akan saya bahas satu-satu. Riko sudah. Riko, Rizky, Amanda sudah, tinggal Febri. Iya, Vera atau Febri, saya lupa panggilannya. Silakan Vera dikumpulkan.
sudah musim ini. Kalau oke, kalau ini. Halo Vera. Oh, belum nemu, nggak apa-apa difotokan aja. Nanti tetap tetap ada nilainya kok. Tapi syaratnya harus dikumpulkan dulu jawabannya. Difotokan aja seadanya nggak apa-apa. Ya. Nah, ini siapa ini tadi? Amal. Amal berarti siapa? Rizky Amalia. Oh iya, Rizky Amalia ya. Oke. Ya kan saya siapa tahu amal itu amal kebaikan gitu ya. Kan saya nggak tahu. Belum saya namai soalnya. Oke, ini jawaban Rizky Amalia. Kemudian jawaban dari Riko. Jawaban Riko ini kemudian yang satunya lagi Amanda ya. Nah, Amanda Aulia. Ya, kita cek ya sekarang. Sekarang saya selesaikan dulu. Nah, berhubung kemarin kan saya udah menyelesaikan waktu sama kelas B. Berarti saya jawabannya tinggal saya kopas saja ya. Jawaban saya maksudnya. Oke. Nah, jawabannya itu seperti ini. Tadi 1/4. Nah, ini. Oke. Nah, jawabannya kira-kira seperti ini. Benar, ada yang keliru lagi. Oh, 1/4. Oh iya ya. Ini dihapus. Nah, tuh. Kalian cuma tinggal nambahkan berapa? Nambahkan 1, 2, 3, 4, 5. Hanya 5 baris loh. Jadi pertama kan ini ya, saya bahas dari awal. Karena di sini kan karena penentuan fungsi kepadatan peluangnya tidak bisa ditentukan secara langsung, cara yang paling realistis itu adalah dengan melalui fungsi distribusi kumulatif. Nah,
Fungsi distribusi kumulatif itu kan karena kita mau nyari fungsi kepadatan peluang dari X, berarti fungsi kumulatif yang dicari ya fungsi kumulatif dari X. Ya ditulis saja dulu rumus awalnya. Fungsi kumulatif X berarti sama dengan peluang X besar kurang dari sama dengan X kecil. Nah, karena di sini ada melibatkan kuadrat, ya udah dikuadratkan. Toh kuadrat itu kan tidak merubah tanda ya. Karena ini kan positif pada bilangan positif. Nah, ada seperempatnya lagi. Ya udah di kanan kiri dipakaikan seperempat. Kenapa kok dikalikannya seperempat? Kenapa nggak setengah? Ada yang tahu nggak kenapa? Nah ya, kenapa kira-kira? Kenapa kira-kira? Ya, karena ini kan di sini diketahuinya kan seperempat. Kenapa dikalikan seperempat? Itu biar nanti kita bisa memanfaatkan sifat Y, di mana Y-nya ini itu adalah distribusi uniform. Kalau sudah diketahui Y-nya itu berdistribusi uniform, 0,1, berarti kan kita bisa cari fungsi kumulatif dari Y. Nanti itu digunakan untuk menentukan fungsi kumulatif X. Dari fungsi kumulatif X baru ditentukan fungsi peluangnya. Gitu ya. Nah, dari sampai sini itu kan berarti ini kita sama saja mencari fungsi kumulatif dari Y dengan batasnya itu yang bawah itu 0, mulai dari 0 sampai B-nya itu seperempat X kuadrat. Nah, seperempat X kuadrat ini jadi batas atasnya. Nah, makanya di sini saya tuliskan integralnya A sampai seperempat X kuadrat. Dari apa? Dari FY ini berdasarkan definisi fungsi kumulatif kan. Nah, FY-nya berapa? FY-nya kan berarti 1 per B min A. B-nya 1, A-nya 0, berarti 1 per 1, 1. Di sini saya tulis 1 DY. Integralnya ini, itu kan hasilnya seperempat X kuadrat. Benar nggak? Benar ya? Nah, kemudian ini tuh adalah fungsi kumulatifnya, sedangkan yang ditanya adalah fungsi kepadatan peluangnya. Nah, berarti fungsi peluang itu diperoleh dengan turunan pertama dari fungsi kumulatifnya. Turunan pertama dari seperempat X kuadrat sama dengan setengah X. Iya kan? 2 kali seperempat, 2-nya dikurangi 1 setengah X. Nah, sekarang kita cek jawaban teman kalian. Ya, begitu juga aja apa itu FY-nya itu kan FY-nya itu kan ini kan 1 per B min A ya Riko. 1 per B min A ya, bukan 1 per B min seperempat X kuadrat. B-nya 1, A-nya 0. Berarti ini harusnya B min 0 ya, 1 min 0. Nah, berarti Riko ini ya, yang benar hanya sampai sini, tapi algoritma berpikirnya sih sudah benar. Jadi kalau untuk Riko saya berikan nilai berapa? Enaknya Riko dikasih berapa, teman-teman? Berapa? Oke, berarti Riko saya kasih 6 lah ya. Oke, 6. Sekarang kita cek jawaban kedua dari Rizky Amalia. Nah, fx ini ya, ini jawabannya ekspres kayak Bisumber Kencono ya, versi cepat. Jadi langsung dia tentukan di sini FY-nya sudah ditentukan otomatis sama dengan 1. Nah, coba saya mau cek lagi. Bentar. Muizzadin masih gabung dengan saya kan? Halo Muizzadin. Halo Pak. Oke. 1 dapatnya dari mana ini?
Muiz 1 dapatnya dari mana? Kurang paham, Pak. Tadi barusan saya jelaskan, barusan sekali. Waktu saya bahas yang jawaban Riko yang sama jawaban saya itu tadi. Oke, saya skip ya. Saya tanya lagi ke coba Alicia Amorita. 1 dapat dari mana? Kan nggak mungkin kan 1 ini Rizky dapat tiba-tiba turun dari langit, jatuh dari langit angka 1 gitu kan nggak mungkin kan? Pasti ada alasannya gitu. Nah, kenapa di sini ditulis 1? Kenapa Alicia? Tadi kan saya bilang Rizky Amalia ini jawabnya ekspres nih gitu kan. Nah, kenapa? Nah, kita coba breakdown yang jawabannya Rizky Amalia. 1-nya dari mana dapatnya? Dari yang 1 per B-A, Pak. 1 per B-A itu apa? Apa Alicia? Fungsi kumulatif. Ya. 1 per B-A. Yakin fungsi kumulatif? Nggak mau ganti fungsi peluang? Alicia, fungsi kumulatif apa fungsi peluang? Fungsi peluang. Fungsi peluang. Benar fungsi peluang? Yakin? Iya. Yakin nggak? Oke, coba kita cek. Seper B-A. Ya, ternyata benar ya. Seper B-A itu adalah fungsi peluang. Oke, ya. Jadi fungsi peluang ya, bukan fungsi kumulatif. Iya. Oke. Nah, 1. Nah, berarti Alicia ikut dapat jatah ya. Ikut dapat kuenya ya. Saya kasih 3 lah untuk nilai kuis. Nah, 1 ini berarti ada yang step yang dilewat ya. 1, kemudian ini diperoleh juga hasil langsungnya 1/4 X kuadrat. Nah, sedangkan yang ditanya itu adalah ini fungsi peluangnya. Fungsi peluangnya berarti diturunkan ya, kayak tadi yang saya jelaskan. Ya, benar. Berarti untuk Rizky Amalia sah dapat 10 ya. Selanjutnya Amanda Aulia. FX ini kan jawaban saya, berarti nggak usah saya cek. Nah, 1 DY 1/4 X kuadrat. Ya, setengah X benar ya. Ini juga benar. Berarti sah juga dapat 10. Untuk yang jawaban Vera belum saya download ya. Ya. 1/4 X kuadrat. Y kurang dari 1/4. Nah, kalau Vera ini seperti sama dengan Riko ya. Jadi dia jawabannya baru sampai fungsi kumulatifnya. Jadi apa namanya? 1/4 X kuadrat baru fungsi kumulatif. Berarti untuk Vera sama seperti Riko ya. Saya kasih 6 plus 6. Oke. Nah, itu ya untuk ini. Nah, bagi yang karena ini sedang bulan puasa, jadi katanya
kalau kita berbuat baik, kita dapat pahala lebih banyak, dikalikan 10 kali lipat kan, kata Yusuf Mansur ya, kalau kita sedekah. Nah, berarti saya berikan kesempatan yang masih ingin berminat, pengen dapat nilai 10 lagi, silahkan kerjakan nomor 4. Nah, jawabannya saya tunggu sampai 13.30. Saya tidak membatasi siapa saja yang mau mengerjakan, tapi saya batasi waktunya 13.30. Cukup ya? Oh, kelamaan lah. 13.00 aja. Karena ini nanti 12.15 saya akhiri ya. Jadi kalian masih punya waktu 45 menit untuk memikirkan jawabannya ini kira-kira apa. Ya. Tidak saya batasi berapa orang, tapi hanya saya batasi waktu. Gitu ya. Dikirimkannya private chat ya. Kasih nama sama NPM-nya. Plus 10 untuk kuis. Tapi jawabannya nggak boleh sama. Misalkan ada 2 anak yang kalimatnya sama persis, ya udahlah saya kasih 1 aja. Ongkos nulis ya. Nah, saya lanjut dulu ke distribusi gamma sebentar. Jadi kalau distribusi gamma itu adalah distribusi yang melibatkan notasi fungsi gamma ya. Jadi sebelum kita belajar distribusi gamma, kita perlu dulu mengetahui sebelum kita belajar distribusi gamma, kita perlu tahu dulu apa itu fungsi gamma dan sifat-sifat fungsi gamma itu apa aja gitu ya. Nah, fungsi gamma itu adalah suatu fungsi yang didefinisikannya itu seperti ini. Jadi misalkan gamma 2 gitu ya, berarti integral 0 sampai t hingga x pangkat 2 min 1 e pangkat min x dx. Seperti itu. Nah, z-nya itu lebih dari 0. Z-nya ini bilangan real ya. Jadi z-nya itu selalu positif. Sedangkan sifat dari fungsi gamma itu sendiri itu seperti ini. Sifat-sifatnya. Gamma 1 sama dengan 1. Gamma setengah sama dengan akar pi. Lalu untuk setiap z bilangan real di mana z lebih dari 1, gamma z itu sama dengan z min 1 kali gamma z min 1. Lalu kemudian yang sifat keempat, gamma min setengah sama dengan 2 akar pi. Dan yang kelima, yang terakhir, sifatnya itu adalah gamma n plus 1 sama dengan n kali gamma n sama dengan n faktorial. Dengan n-nya ini berarti bilangan bulat ya. Bilangan bulat positif. Nah, itu adalah sekilas tentang fungsi gamma. Nah, selanjutnya saya masuk ke distribusi gammanya itu sendiri. Nah, ini kemarin ada equation yang saya miss. Nah, jadi kalau suatu variabel acak x ya, kontinu dikatakan dia mengikuti distribusi gamma itu kalau dia fungsi peluangnya itu didefinisikan seperti ini. Ini tidak akan saya baca ya, kepanjangan soalnya. Nah, dalam distribusi gamma itu ada 2 parameter. Parameter pertama itu adalah alfa, parameter kedua adalah beta. Di mana distribusi gamma ini nilainya itu didefinisikan dari 0 sampai t hingga. Nah, kalau dari sini berarti ada pertanyaan seperti ini. Mungkin nggak kalau suatu bilangan suatu variabel acak x yang berdistribusi gamma nilai realisasinya ada yang bernilai min 2. Mungkin nggak kira-kira? Nah ya, mungkin nggak ada yang nilainya min 2? Sepertinya tidak mungkin, Pak. Tidak mungkin ya. Karena apa? Karena ya ini nilainya dibatasi hanya dari 0 sampai t hingga. Kalau ada min 2-nya ya berarti dia bukan distribusi gamma lagi gitu. Nah, parameter alfa dan betanya itu ketentuannya adalah keduanya lebih dari 0. Jadi tidak mungkin sama dengan 0. Nah, jika A sama dengan beta sama dengan 1, fungsi gamma distribusi gamma itu fungsi peluangnya menjadi seperti ini. Fx e pangkat min x. Lalu kemudian 0 untuk yang lainnya ya. Nah, ini adalah kurva PDF kepadatan peluang ya, fungsi peluang distribusi gamma saat
nilai alfa dan betanya itu ada beberapa macam itu. Mulai dari 2 dan 3 sampai yang terakhir adalah 5 dan 6. Jadi bisa kita lihat bahwa semakin besar nilai alfa dan betanya akan menyebabkan fungsi peluangnya itu kurvanya semakin landai ya. Semakin landai. Jadi misal di sini gamma alfanya 10, betanya 10 mungkin kurvanya akan lebih di bawahnya 5 dan 6 ya. Seperti ini, lebih landai lagi. Nah, itu adalah kurva fungsi peluangnya. Lalu kemudian sifat-sifatnya ya sama ya, sifat-sifat yang dasar itu ya meliputi rata-rata ekspektasi X-nya, kemudian variansi, dan yang terakhir adalah fungsi pembangkit momennya. Nah, itu lalu kemudian selain distribusi gamma, ada juga yang namanya distribusi gamma standar atau turunan dari distribusi gammanya itu sendiri ya. Nah, distribusi gamma standar itu terjadi saat betanya sama dengan 1. Berarti kalau kejadiannya seperti ini termasuk gamma standar nggak? Rangga, menurut Rangga kalau case-nya seperti ini, kasusnya seperti ini juga termasuk gamma standar nggak? Termasuk gamma standar, Pak. Ya, termasuk ya. Karena apa? Karena betanya sama dengan 1. Sedangkan kalau di gamma standar, alfanya boleh sama dengan 1, boleh tidak sama dengan 1. Asalkan yang penting lebih dari 0. Gitu. Nah, kalau dalam gamma standar itu ada fungsi khusus gitu ya. Fungsi khususnya itu ini yang berkaitan ketika untuk digunakan untuk menentukan peluang ini ya, peluang X kurang dari X ini seperti ini. Jadi memiliki fungsi yang dapat digunakan menentukan nilai distribusi peluangnya yang tergantungnya dari nilai alfa dan X-nya. Nah, fungsinya itu seperti ini. Nah, karena kalau di fungsi gamma itu kan fungsinya sudah ini ya, ribet gitu ya, udah melibatkan integral, ada eksponensial juga di situ. Jadi apa namanya? Kalau diselesaikan secara manual itu kan prosesnya agak lama. Nah, untuk proses singkatnya itu nanti nilai Fg-nya ini, fungsi gamma standarnya ini itu bisa diperoleh dengan melihat tabel ini. Tabel distribusi gamma standar. Jadi untuk menentukan peluangnya itu tinggal lihat aja X-nya berapa, alfanya berapa. Misal X-nya 10, alfanya 7, ya udah tinggal ditarik aja. Di sini. 7, X-nya 10, alfanya 7. Berarti di sini ya yang 0,870. Seperti itu. Nah, kemudian pada gamma standar nilai min-nya itu berarti kan A kali B. Nah, kalau B-nya 1 berarti mu-nya sama dengan tinggal alfa kan? Bukan A ya, alfa maksudnya. Nah, kalau standar deviasinya juga karena betanya 1 kuadrat kan sama dengan 1, berarti ya tinggal alfa saja. Nah, seperti ini. Nah, untuk contoh soalnya kita bahas minggu depan ya. Karena ini kan sudah jam 12 lewat. Nah, sebelum saya akhiri, ini saya mau tanya dulu ke kalian. Kalau ada soal seperti ini, paling banyak 1 jam itu berarti kalau dituliskan dalam notasi rumusnya seperti apa? X kurang dari sama dengan 1. Ini ya. Ini. Nah, ini perlu kalian pahami juga karena siapa tahu nanti pas kuis saya nulisnya nggak secara tersurat seperti ini ya. Saya nulisnya misal tersirat seperti ini. Kalau setidaknya 2 jam, X lebih dari sama dengan 2. ini ya. Nah, ini. Oke. Ya. Jadi untuk hari ini sampai di sini dulu. Untuk contoh soalnya kita bahas minggu depan.
Nah, jangan lupa yang berminat ingin dapat tambahan kuis 10, kirim jawabannya ke saya ya. Private chat, jangan di grup. Maksimal jam 13. Nanti kalau setelah jam 13 akan saya coba untuk jelaskan di grup, sekaligus saya berikan proporsi nilainya berapa sesuai dengan jawaban yang sudah kalian kirim. Jelas ya? Sebelum saya akhiri, ada yang mau ditanyakan nggak? Partisipan 30. Peserta 30. Berarti ada satu yang nggak masuk. Berarti nanti saya akan berikan ini ya, Google Form ya, untuk yang absensinya ya. Dari peluang. Nah, kalau kalian lihat di e-learning itu saya sudah cantumkan link absensinya. Jadi silakan diisi ya di e-learning. Berarti satu yang tidak ikut jangan ngisi. Kalau nanti yang ngisi kok sama dengan 30, berarti kan ada satu nih yang nggak jujur ya. Berarti minggu depan dan seterusnya saya tidak akan masuk Zoom lagi. Saya cuma akan berikan materi, silahkan pelajari sendiri, gitu ya. Karena kejujuran itu kan penting banget ya. Gitu ya, sepakat ya. Kalau ini kan kalian bisa lihat ya, partisipannya 30 kan. Siapa tahu di laptop saya error gitu. Nah, 30 itu kan termasuk saya. Atau saya absen sekalian dulu deh. Nanti kalian juga isi di itu ya. Kalian isi di yang link absensi Google Form itu. Ahmad Arif Setiawan. Hadir, Pak. Hadir. Alexia hadir ya. Tadi ini ada. Divanda hadir. Yasmin hadir. Rangga Laksana hadir. Seni hadir. Calvin Dani. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke, hadir. Fikih Pavita. Hadir, Pak. Fikih Pavita hadir. Muhammad Haris Hartanto. Hadir, Pak. Hadir. Hajar Ayu. Hadir, Pak. Hadir. Alia Setia Paramita. Hadir, Pak. Hadir. Amanda Aulia tadi hadir. Regina Fortunata. Hadir, Pak. Hadir. Riko hadir. Vera hadir. Elvira Ratna. Hadir. Hadir. Alicia Amorita Azah hadir ya. Ya. Imade Sutresna. Imade Sutresna hadir nggak? Nah, ini Imade Sutresna berarti ya yang nggak hadir ya. Ya, saya lihat di partisipan nggak ada ya. Oke, berarti nanti kalau Imade Sutresna ikut ikut ngisi di mana tuh di Google Form, berarti tanggung jawabnya ada di yang bersangkutan ya. Jadi saya cuma ngasih materi, silahkan pelajari sendiri lah. Kalau kalian bingung berarti tanggung jawabnya tanya ke Imade Sutresna karena dia yang membuat saya nggak menjelaskan materi lagi, gitu ya. Deal ya? Ada yang keberatan nggak? Ini saya mau menanamkan nilai kejujuran saja. Ya, berarti gitu ya, deal ya. Saya mau konfirmasi lagi ya, biar nanti nggak dikira saya mengada-ada gitu. Partisipan benar 30, Imade Sutresna tadi saya panggil tidak ada respon. Saya cek di partisipan juga tidak ada, berarti emang fix yang tidak hadir adalah Imade Sutresna. Oke. Saya akhiri dulu ya kuliahnya sampai di sini. Terima kasih atas partisipasinya. Yang sedang puasa semoga puasanya lancar. Yang mau ngerjakan soal saya tunggu sampai jam 1. Oke, saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Pak. wabarakatuh. Oke, sama-sama. Saya akhiri dulu meetingnya ya, end meeting.